Sultan Agung dikenal sebagai salah satu raja yang berhasil membawa kerajaan Mataram Islam mencapai puncak kejayaan. Ia naik tahta dalam usia 20 tahun, kemudian memerintah antara tahun 1613 hingga 1645. Pada kurun waktu 1613 sampai 1645, wilayah kekuasaan Mataram Islam meliputi Jawa Tengah, Jawa Timur, dan sebagian Jawa Barat. Kehadiran Sultan Agung sebagai penguasa tertinggi, membawa kerajaan Mataram Islam kepada peradaban kebudayaan pada tingkat lebih tinggi. Salah satu cita-cita yang dimiliki Sultan Agung adalah menyatukan Pulau Jawa di bawah kekuasaan Mataram. Pada masa kepemimpinan Sultan Agung, daerah pesisir seperti Surabaya dan Madura berhasil ditaklukkan. Pada kurun waktu 1613 sampai 1645, wilayah kekuasaan Mataram Islam meliputi Jawa Tengah, Jawa Timur, dan sebagian Jawa Barat. Kehadiran Sultan Agung sebagai penguasa tertinggi, membawa kerajaan Mataram Islam kepada peradaban kebudayaan pada tingkat lebih tinggi. Salah satu cita-cita yang dimiliki Sultan Agung adalah menyatukan Pulau Jawa di bawah kekuasaan Mataram. Selain itu, juga mengusir kekuasaan asing dari Nusantara, seperti VOC. Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC), atau Kongsi Dagang Hindia Belanda didirikan pada 1602 oleh Belanda. Tujuan pembentukan VOC adalah untuk menguasai dan memonopoli perdagangan rempah-rempah di Asia, terutama Indonesia. Fakta VOC yang terkenal memperbudak pribumi juga mengganggu pikiran Sultan Agung. Sempat menjalin hubungan diplomatik dengan VOC, namun hubungan itu putus ketika VOC menolak membantu Mataram dalam penyerangan ke Surabaya. Akhirnya setelah Mataram berhasil menaklukkan Surabaya, giliran Batavia yang menjadi tujuan selanjutnya. Pasalnya untuk dapat menyerang Banten, Mataram harus lebih dulu mengatasi Batavia yang posisinya menjadi benteng Kesultanan Banten. Itulah yang mengawali serangan Mataram ke Batavia yang menjadi salah satu sejarah penting Mataram dan pemerintahan Sultan Agung. Serangan Sultan Agung ke Batavia terjadi sebanyak 2 kali, yaitu tahun 1628 dan tahun 1629. Serangan pertama yang terjadi pada tahun 1628 dipimpin oleh Tumenggung Baureksa, Bupati Kendala. Sementara serangan kedua pasukan Mataram ke Batavia pada tahun 1629 dipimpin oleh Dipati Puger dan Dipati Purbaya. Keduanya berakhir dengan mundurnya pasukan Mataram dari Batavia. Strategi yang diterapkan sempat berhasil membuat pasukan Belanda kewalahan, namun rupanya itu belum bisa mengalahkan pasukan Belanda. Di antara gagalnya kedua serangan tersebut, Sultan Agung dikisahkan pernah marah besar hingga ratusan prajuritnya dihukum mati tanpa dikubur dan sebagian tak berkepala. Itu terjadi pada kegagalan serangan pertama Mataram ke Batavia, yang berlangsung antara tanggal 22 Agustus hingga tanggal 3 Desember tahun 1628.